Shalom adik-adik, bersama KL pada ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat semuanya. Masih semangat ya adik-adik ya, meskipun ibadah kita masih tetap online, tapi kita yakin berkat Tuhan masih ada dan masih sama. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita doa dulu. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Engkau masih mengumpulkan kami pada ibadah sekolah minggu online kami ya Bapa. Kami undang Engkau hadir dan Roh Kudus menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ya Tuhan, Engkau disenangkan atas pujian yang kami naikkan dan renungan firman-Mu ya Bapa. Boleh ya Bapa memberkati kami dan boleh menjadikan kami bertumbuh dengan-Mu ya Yesus. Berkati kami semuanya ya Tuhan, dan berkati hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang ini sudah bulan November. Bulan depan sudah bulan Desember. Biasanya bulan Desember kita merayakan apa ya? Ya betul, kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus merupakan berkat yang luar biasa buat kita adik-adik. Tidak bisa dibayar dengan uang, karena kita menerima kasih anugerah dan keselamatan atas kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak hanya mau menerima berkat, kita juga mau menjadi berkat. Kita boleh memberikan berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain, dan boleh memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan semangat. Adik-adik, Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Selain memberikan keselamatan, Tuhan Yesus juga mau agar kita dapat menjadi berkat untuk sesama, menjadi terang bagi dunia, dan agar orang lain dapat melihat ada Kristus dalam hidup kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya dan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi terang buat dunia.
Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia. Ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat, ku mau jadi berkat buat dunia. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, kita semua harus jadi terang. Jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, kita semua harus jadi terang. Jadi terang, kita semua harus jadi terang. Jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Kita semua harus jadi berkat. Kita semua harus jadi berkat. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah Lazarus yang miskin itu. Demikian juga orang kaya itu mati. Kemudian mereka dikubur. Oleh malaikat-malaikat, Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya itu dibawa ke alam maut, dan dia sengsara di sana. Dari sana, ia melihat Lazarus bersama-sama dengan Abraham.
Kemudian dia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kemudian orang kaya itu meminta lagi, "Kalau begitu, aku meminta kepadamu, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka seharusnya sudah bertobat, sebab sudah mendengarkan firman Tuhan." Jawab orang kaya itu, "Tidak, Bapak Abraham, jika ada orang yang sudah mati datang kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Kalau mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetap saja tidak mau, walaupun orang yang sudah mati yang datang kepada mereka." Adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Diambil dari kitab Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tadi adik-adik sudah menontonkan videonya. Nah, sekarang kita belajar lagi ya. Kita mau buka sama-sama di Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Adik-adik, dari kedua ayat yang sudah kita baca tadi, sangat terlihat jelas perbedaan kehidupan antara orang kaya dan Lazarus. Dikatakan orang kaya itu memakai pakaian yang sangat bagus, dan pekerjaannya setiap hari adalah berpesta dalam kemewahan. Tetapi bagaimana dengan Lazarus? Lazarus adalah orang yang sangat miskin, adik-adik. Dia tidak punya apa-apa. Tubuhnya semua dipenuhi dengan borok dan luka. Dan pekerjaan Lazarus adalah seorang pengemis. Ketika orang kaya ini berpesta pora di dalam rumahnya, Lazarus hanya berbaring di dekat pintu orang kaya itu. Lazarus tidak mengetuk pintu adik-adik untuk meminta makanan. Dia hanya menunggu di depan pintu rumah orang kaya ini. Di sini sangat terlihat jelas kalau orang kaya ini tidak peduli sama sekali dengan Lazarus. Orang kaya ini tidak mempunyai belas kasih sedikit pun kepada Lazarus. Dia tidak peduli sama sekali dengan orang-orang di sekelilingnya. Adik-adik, Kael mau tanya nih, kira-kira salah nggak ya menjadi kaya? Atau berdosa nggak ya punya uang yang banyak? Tidak, adik-adik, tidak salah menjadi kaya dan tidak berdosa punya uang yang banyak. Asal hasil kekayaan atau uang yang banyak itu didapat dengan bekerja yang halal dan digunakan untuk memberkati keluarga, orang-orang di sekitarnya. Yang salah adalah ketika kekayaan atau uang yang banyak itu
didapati dari hasil kejahatan. Misalnya mencuri, membohongi orang lain, itu yang salah adik-adik. Dan digunakan untuk berfoya-foya atau berpesta pora. Nah adik-adik, apakah salah menjadi miskin? Tidak adik-adik, tidak salah menjadi miskin, asal hidup dalam kebenaran. Jangan khawatir menjadi miskin, karena berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Yang salah adalah ketika kita miskin, kita jadi tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita jadi menyalahkan Tuhan. Kita menjadi seorang pencuri atau melakukan kejahatan. Atau kita selalu bermalas-malasan setiap harinya. Itu yang salah adik-adik. Jadi ketika kita belum diberkati Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Dan ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus lebih bersyukur. Dengan cara memberkati orang lain. Nah, kita baca lagi adik-adik di ayat 22 sampai 23. Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah adik-adik, ketika orang kaya ini mati, apakah harta kekayaannya juga ikut dibawa? Tidak ya adik-adik, tidak ikut dibawa. Kita akan kembali kepada Bapa kita di surga seperti kita lahir, tidak membawa apapun. Jadi, jangan pernah membanggakan kekayaan kita di dunia. Apalagi menjadi sombong dan jahat karena harta. Kekayaan ini bukanlah tiket masuk surga adik-adik. Jadi bukan jaminan kita untuk masuk dalam kerajaan surga suatu saat nanti. Jadi stop ya, yang suka sombong kalau dibeliin mainan atau baju yang mahal sama papa dan mama. Kita hanya bersyukur saja. Nah, ayat terakhir adik-adik kita baca yuk di ayat 31. Lukas 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus karena diri kita sendiri. Bukan karena orang lain, atau karena kita ikutan teman. Ya udah deh, teman aku percaya, aku ikutan aja percaya. Tapi hatinya tidak. Bukan ya adik-adik ya, bukan seperti itu. Tapi dari hati kita yang paling dalam, kita beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena iman percaya itu pula kita memperoleh kasih anugerah berupa keselamatan. Keselamatan ini mahal harganya adik-adik, tidak bisa dibayar dengan uang. Dan tidak semua orang dapat memperoleh kasih anugerah ini. Hanya orang-orang yang mempunyai iman percaya kepada Yesus Kristus. Wah adik-adik, kita sudah belajar banyak ya hari ini ya. Oke, dengan belajar kita jadi kenal ya adik-adik, Tuhan kita tuh siapa sih? Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, bagaimana kita dapat dikenal oleh Tuhan? Jadi, sangat penting adik-adik buat belajar dan mengerti firman Tuhan. Yuk, kakak-kakak yang sudah besar, yang sudah bisa menulis, kita catat ya, ini notes dari Tuhan. Oke, siap? Nomor 1. Kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap sesama kita. Nomor 2, kekayaan di dunia bukanlah suatu jaminan untuk masuk surga. Nomor 3, keselamatan yang kita peroleh merupakan kasih anugerah dari Tuhan karena iman percaya kita.
Selesai sudah adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Amin, kita mendapatkan berkat yang luar biasa dan Tuhan disenangkan. Kita tutup dalam doa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami sampai akhirnya ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, berkat firman-Mu boleh tertanam dan berbuah dengan baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau boleh memberkati keluarga kami Tuhan, agar kami selalu dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami beriman. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.